Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LDK Kendal TV, dalam program LDK News, yang menghadirkan informasi terkini seputar kegiatan di Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Saya, Sulis, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita menarik dan inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan membahas sejumlah topik penting, mulai dari program kegiatan hingga informasi terbaru seputar agenda LDK Kendal yang tidak boleh dilewatkan. Jadi, tetaplah bersama kami, karena kami akan memberikan berita selain informatif, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai dakwah yang bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan share dan subscribe channel LDK Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa. Hari ini Allah mengizinkan kepada kita untuk kumpul di masjid, yang masjidnya juga luar biasa, yang takmirnya juga luar biasa. Iya, jadi para pembicara yang terhormat, hari ini panjenengan siap-siap berbicara. Iya gitu je. Ini kalau dikumpulkan je sedanten, bapak ibu sekalian, ibunya katut, bapak-bapak sekalian, panjenengan dikumpulkan di sini kalau dibuat jadwal bisa 10 tahun tidak habis materinya. Jadi dijadwalkan gitu satu persatu, gitu ada terus. Wah, nggak akan kosong. Jadi kekhawatiran kita kekosongan pembicara, insya Allah nggak ada. Betul bapak-bapak sekalian? Betul. Siapa yang sudah kulino untuk tampil sebagai khotib Jumat? Angkat tangan. Semuanya. Pertanyaannya memalukan ya. Oke. Bapak khotib Jumat angkat tangan. Bapak-bapak khotib Jumat angkat tangan. Wah, luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, ini kebiasaan yang Allah sudah wajibkan dan turun-turun temurun terus sejak zaman Nabi sampai sekarang ini. Kewajiban ittaqullah itu nggak ada putusnya, sambung terus. Leres ya bapak ya? Leres. Ada nggak khotib yang lupa kemudian mengatakan, waduh wis rampung lagi ingat, aku tadi nggak nyampaikan ittaqullah. Wonten boten ya? Nah, alur ini sudah melekat luar biasa. Jadi pertemuan hari ini yang dikreasikan oleh panitia sebenarnya hanya untuk penguatan saja. Saya acungi jempol kepada panitia, kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak Ali, kepada Pak Romanto, kepada Bapak Jamzuri, pada Pak Jumali. Mana Pak Jumalinya? Pak Jumali entah sudah menyiapkan masakan ya. Wah, luar biasa beliau. Acara ini siap-siap beliau lari menyiapkan masakan. Ya, bapak-bapak sekalian, saya setiap harinya di lembaga dakwah komunitas organisasi saya di Muhammadiyah. Betul, leres Pak Ali. Salah satu garapan saya yang sedang saya kerjakan adalah dakwah di ibu-ibu lansia, bukan di gadis-gadis. Mata saya tidak kuat nanti. Jadi ibu-ibu lansia, kenapa? Sesuai dengan arahan Pak Ali, kalau naik sini saja kesulitan ibu-ibu lansia, maka kita siapkan kesehatannya. Oke. Next. Iya, public speaking. Jadi kalau kita public speaking itu berbicara di depan umum, panjenengan sudah kulino untuk melakukan. Kita semua turun-temurun punya kewajiban menghantarkan ilmu-ilmu Al-Quran, pelajaran-pelajaran Nabi lewat public speaking. Klik. Oke. Nah, ini kurang lebih kayak gini.
Ini contoh pada saat khutbah Jumat. Siapa yang biasa khotib? Angkat tangan. Wonten? Ada nggak? Angkat tangan aja. Semua kan? Nah, apa yang pertama kali kita lihat pada jamaah kita? Ngantuk, setuju. Iya, coba yang ngantuk ya. Apalagi? Kalau sudah ngantuk tuh luar biasa. Wah, jan iso mak tekluk gitu. Iya, kita sampai kaget tuh lihat jamaah kita ya. Kalau sudah kayak itu muncul T4, teklak, tekluk, tura, turu. Nek wis T4 nanti akan muncul T10, teklak, tekluk, tura, turu, tes, metu, ya, seperti itu. Kasus-kasus kayak gini ini sering sekali. Bapak-bapak sekalian, start ketika khotib naik mimbar, mulainya dari mana? Dari mana mulainya? Dinyatakan dinilai sukses tidaknya ceramah dari sejak khotib mengucap salam. Betul? Jadi ketika khotib naik mimbar kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini termasuk tipe tidak sukses. Leres ya? Leres ya? Coba saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sukses. Tapi suksesnya baru angka 6. Kalau pengen sukses awal sampai akhir harus jenggirat langsung siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Salam ini benar-benar menjadi acuan awal sampai akhir. Bahkan kepolisian pun ya menggunakan salam itu untuk pemicu awal, tendangan pertama. Masih ingat? Selamat pagi. Nah, itu yang dilakukan di kepolisian. Dia nggak mau cuma jawaban sekali, mintanya 3 kali. Ya, betul? Selamat pagi. Nah, kayak gitu, ya. Luar biasa. Jadi sejak awal khotib naik mimbar sudah bisa diprediksi tingkat keberhasilan, kira-kira pesan dari otak ini nyampe apa enggak pada jamaah. Oke? Setuju? Kira-kira jamaah itu mak gereng apa enggak? Paham ya? Mak gereng apa tidak? Sehingga Ustadz Romanto ketika naik mimbar gitu melihat itu sudah berdiri, sudah langsung bisa menatap semuanya, connect. Kata connect inilah yang akan memudahkan untuk semua pesan masuk, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pegang kata kunci pertama, 1 sampai 3 detik pertama penentu keberhasilan untuk penyampaian. Sepakat? Sepakat ya? Iya. Bapak-bapak sekalian, kapan kita harus mulai menentukan? Ini kelihatannya orang-orang sudah mulai nggak dengerin nih. Ya, kata kayak gitu nggih. Wah, sikat aja langsung, denger nggak denger yang penting khotbahku rampung, ya. Tahu-tahu langsung amma ba'du sudah selesai, tahu-tahu amin, orang kaget. Ya, selesai sudah komat, ya. Komat pun kadang-kadang masih ada yang duduk tertidur, luar biasa. Ya, luar biasa aja. Kenapa? Coba klik. Lah, ini audiensi kita. Ya, ini audiensi kita. Audiensi kita ini
jam 12 untuk sholat zuhur, untuk khutbah Jumat, apa yang terjadi? Ngantuk epol. Ya, jam 12 berat-beratnya audiens, ngantuk sekali. Yang ini ngelepol, ya. Wah, jan khutbah Jumat ki Masya Allah, ngopo yo digawe rada gasik sithik ngono ya jam 10. Ndak bisa. Khutbah Jumat tetap zuhur. Ya. Jam 12 ngeleh-ngelehe wong, ya kantine nggone kantine Pak Dahlan rung mateng segone. Belum bisa. Ya, jam 12 itu lapar. Jam 12 ini juga puncaknya orang-orang lelah. Oke, ya. Lelah. Apalagi ditambah anak-anak kita yang luar biasa ribut. Ini audiensi kita. Ya, ini audiensi kita. Maka Bapak-bapak sekalian, coba yakini kira-kira sampai enggak ini materi untuk Jumatan. Sulit ya? Oke, coba klik. Coba klik. Ya. Siang hari ngantuk, lapar, lelah, ya. Bahan renungan untuk bahan renungan kita, kira-kira materinya tersampaikan apa mboten? Kesulitan, ya. Terus apakah gagasan-gagasan dari khotib itu masuk semuanya? Sulit. Yang ketiga, kira-kira muncul mboten kalau tidak diterima, susah diterima, muncul perubahan perilaku. Sakit mboten? Sulit ya. Apalagi pesan ini, ittaqullah. Entah sudah berapa miliar kali pesan ini diberikan, tetapi nilai ungkit perubahannya susah didapatkan. Kenapa? Karena bisa jadi kesalahan bukan pada jamaah. Berani nggak kita untuk mengoreksi diri? Jangan-jangan ya aku sing perkoro ya, gitu berani nggak? Berani mboten? Oke, Bapak-bapak sekalian, pertama kali bisanya bahan itu tersampaikan adalah ketika suara kita memang cukup kuat. Pesan nggak nyampe, ya. Pesannya nggak bisa nyampe. Pes ortek, pesan ortek. Mereka pulang dengan membawa kotak kosong. Jadi bisa jadi apa yang kita utarakan akan menjadi sesuatu hal yang percuma. Oke, klik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kenal nggak sama orang ini? Siapa ini? Obama. Ini siapa ini? Siapa? SBY. Ya, ini Barack Obama. Saudara-saudara sekalian, Barack Obama bisa bahasa Indonesia mboten? Siti, nah luar biasa. Obama itu begitu masuk, ini audiens toh, dia masuk ke dalam gitu, langsung apa yang dikatakan? Apa kabar? Sate? Enak. Nasi goreng? Jos. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah damai dulu dengan jamaah. Saudara sekalian, maka yang pertama salam itu kuasai dulu. Ya. Bapak-bapak perlu melakukan renovasi. Yang salamnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mboten? Nah, tingkatan pertama kali seorang dai harus membuat diagonal virtual. Diagonal virtual. Seolah-olah ada garis virtual. Garis virtual ini menghubungkan antara mic yang saya pegang sampai yang paling pojok. Pertama kali setelah mengucap salam, maka lakukan tes diagonal virtual.
diagonal virtual dilakukan dengan dua cara. Yang pertama suara, yang pertama suara, yang kedua kontak mata. Leres ya? Kontak mata. Coba yang di belakang sana, bisa nggak melihat saya? Nah, berarti kontak. Nun sewu Bapak yang di belakang, apakah bisa dengar suara saya? Nah, ini berarti ada diagonal ruang, diagonal virtual yang bisa dibentuk. Ya Pak Ji? Kalau khotbah Jumat sakit mboten? Juga bisa. Pertama kali kita akan mengukur diagonal virtual kita. Dengan apa? Dengan salam tadi. Yang kedua, dengan apa? Dengan respon. Yaitu apa? Amin. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang sakit. Bapak-bapak sekalian, keberatan enggak kalau kita kemudian mengaminkan doa saya? Karena sekarang ini di RSI berbaring sekian pasien-pasien yang terbujur kaku. Dengan doa-doa panjenengan semuanya, semoga Allah memberikan keringanan kepada sakit beliau. Setuju? Amin? Nah, jadi lakukan itu boleh? Boleh mboten? Boleh. Lakukan diagonal virtual. Imam. Nggih. Menika 24 juta menika, Pak. Ya, oke ya, Pak. Ya, kita mulai level subhanallah, alhamdulillah, yang Pak. Kok lupa? Allahu Akbar. Subhanallah. Terus apa lagi dong? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sampun dong. Sampun Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Ya, atur suwun Pak Haji. Nah, sederekku sekalian, ini harus kita latih. Setuju? Nggih, setuju nggih? Jadi jangan pernah kita merasa cukup puas saat kita sudah sampai tataran penutup. Saat penutup dari khutbah kita harus muhasabah diri. Kira-kira yang saya sampaikan tadi mengena enggak ya? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena misi kita harus bisa memasukkan ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah itu kalau pesan itu bisa masuk, ya, kalau pesan itu bisa masuk, maka sekian jamaah yang kundur itu akan muncul perubahan sikap. Setuju ya? Kata kuncinya pulang dari masjid bukan dapat sandal. Ya, bukan. Tetapi dapat oleh-oleh apa? Ittaqullah. Gestur public speaking, ya, gestur public speaking itu relax. Tangan panjenengan bisa di depan sini bisa, ya, bisa di depan sini beliau. Tapi kalau gini nggak pas. Kalau gini kayak piala, ya, kayak piala, ya. Kalau gini tertutup. Maka coba tangan boleh di sini, enggak apa-apa. Kenapa? Untuk gaya ke sana bisa, untuk ke sana bisa, ya, untuk mengajak bersama-sama bisa. Oke ya. Jadi tangan boleh di depan. Oke. Saudaraku, hafalkan MSG, coba klik. Nah ini MSG. MSG ini bahasa kedokteran, monosodium glutamat. Monosodium glutamat. Tapi hari ini kita tidak akan membahas monosodium glutamat, kita akan membahas M mata, S suara, G gaya. Seorang public speaker dia terikat hukum MSG. Oke, setuju? MSG. M mata, S suara, G
Gaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memulai khutbah Jumatnya, mata Rasulullah itu merah, diterangkan merah, seolah-olah Rasulullah itu sedang marah. Kenapa? Ada rahasianya. Kenapa mata ini harus benar-benar kontak? Jadi Bapak, tidak boleh kalau kita kemudian sedang berkhutbah, mata kita terlalu lama di teks. Di teks boleh, tapi jangan lama-lama. Tetapi ingat, bikin garis virtual. Mata, 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 mata. Ya, mata ini harus ketemu. Ada yang ingat Uya Kuya? Ada? Dia seorang presenter. Dia seorang juga hipnotis. Nanti saya terangkan nanti, ya. Nanti saya terangkan. Pertahankan kontak mata kita. Jangan sampai mata kita ini lepas. Kalau kelihatan ada yang ngantuk di sana, ya, ini trik. Masuk ke S suara. Oke. Caranya pertama lembutkan suara kita dulu. Kok ngantuk sana ya? Ya. Lembutkan suara kita dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih ketika jamaahnya tidak lagi datang, padahal khutbah itu menjadi sesuatu hal yang penting. Rendahkan suaranya dan cepat-cepat berubah. Akan tetapi, iya, apa tujuannya? Iya. Kan kita nggak mungkin kan kita huruk-huruk dia, weh, tangi, jatuh moral dia. Ya, oke, coba bawa dulu dia ke lemah lembut. Oke, ikuti ya, pelan-pelan ya. Saudaraku semuanya, Rasulullah merasa sedih ketika melihat ketimpangan yang muncul. Akan tetapi ada satu hal yang harus dibangkitkan, yakni kesejahteraan masyarakat harus meningkat. Nah, ya, coba bayangkan Jumatan panjenengan nanti besok seperti itu. Ya, besok Jumatan ya, kalau ketemu jamaahnya sudah mulai ngantuk, tekuk dulu ke bawah, bawa alunan ke bawah, ya, bawa alunan ke bawah dulu, kemudian masuk dinaikkan. Oke ya, Rasulullah, ayo mulai. Rasulullah merasa sedih ketika ada anak kecil yang darinya tampak menyedihkan, bajunya lusuh. Ini juga trik. Panjenengan bisa menghentikan kalau ceramahnya bukan ceramah di acara Jumatan, tapi acara umum, mendadak berhenti. Nah, ya, mendadak berhenti itu punya teknik namanya. Ini sudah hampir selesai. Bapak-bapak sekalian, silakan angkat tangan gini. Angkat tangan gini. Oke, cukup. Siapa yang kalau ceramah sering blank? Tidak ada ya? Oke, kembali tangannya turun. Oke, ada yang ceramah sering blank? Ada. Oke, carikan gambar yang gambar tangan. Oke, terus. Oh, sekali lagi. Lagi. Nah ini, bapak-bapak sekalian, ini metode juga. Ya, ini metode juga. Sering ada yang kalau ceramah blank pakai metode tangan ini. Oke. Di tangan ini sering penceramah akan mengatakan, saudaraku semuanya, kita akan bercerita hari ini.
Padahal sebenarnya apa? Teks itu ada di tangan semuanya. Oke ya? Setuju? Ya, titipkan tujuan ceramah di jari tengah. Oke, jari tengah ini untuk tujuan. Jika hari ini saya bercerita tentang public speaking, maka tujuan saya adalah mengajak kawan-kawan untuk bisa public speaking. Jika saya ingin menampilkan gaya public speaking yang mungkin berbeda, tujuannya adalah di jari tengah. Oke? Pada saat kita kabur dalam perjalanan, tangan kita yang diangkat ini sebenarnya mengembalikan pada role dari skate kita. Jari tengah adalah untuk tujuan. Jari kelingking ini adalah untuk kisah yang saat ini kita hadapi. Ya. Kemudian yang sebelah ini jari apa nih? Jari manis itu untuk kisah zaman dahulu. Oke. Yang ini adalah nilai rujukan, ini adalah nilai rujukan. Ini adalah nilai rujukan Al-Qur'an. Ini adalah nilai rujukan saat ini. Contoh, tujuannya apa? Kita ingin bercerita betapa bahayanya syirik. Nah, ya, syirik taruh di tengah. Oke, jadi tengah aja, digambar. Kertasnya sudah diberikan ya, digambar, celap gitu, cap tangan. Oke, iya. Jari tengah untuk apa, Bapak-bapak? Tujuan. Ya, contohnya kita mau bilang syirik berbahaya. Oke. Kemudian jari telunjuk itu untuk kisah yang saat ini terjadi. Contohnya apa? Kalau kita ketahui saudaraku semuanya, banyak tempat-tempat di Kendal ini masih ada acara-acara ngelarung endas kebu. Oke ya? Ngelarung endas kebu. Nah, ini kisah ini adalah kisah yang sekiranya sekarang ada. Oke, saudaraku, ada satu pertanyaan. Panjenengan siap menjadi dai? Oke, jawabannya adalah insya Allah siap. Oke, bapak-bapakku semuanya, siap untuk menjadi dai? Insya Allah siap. Yakin? Betul? Allah melihat kita, betul? Allah menjadi saksi kita, betul? Oke, saudaraku semuanya, semoga kesempatan yang cuma sebentar ini bisa merubah, bisa membawa kita, oh enaknya besok ketika saya menyajikan materi, mau saya buat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya, biar ada kejutan buat jamaah-jamaah kita. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, telupat campur santen, wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.